Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Daik Bayu Putra Permana. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan desain mulai dari yang tertua sampai masa sekarang. Nah, sebelum saya membahas mengenai perkembangan desain, saya akan menjelaskan apa itu desain dan apa itu desainer terlebih dahulu. Jadi, desain merupakan suatu ilmu untuk membuat konsep yang mempunyai tujuan yang jelas dan menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat. Seperti contohnya membuat desain rumah, desain logo, desain poster, desain brosur, dan lain sebagainya. Agar lebih mudah dimengerti, kita ambil contoh kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Seperti membuat nasi goreng. Bahkan mandi pun bisa disebut dengan desain, asalkan kegiatan tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan bermanfaat. Sedangkan, apa itu desainer? Desainer merupakan orang yang dapat memecahkan masalah atau mencari solusi dari suatu masalah. Jadi singkatnya, desainer sama dengan memecahkan masalah. Nah, itulah pengertian dari desainer dan desain. Sekarang, saya akan lanjutkan untuk membahas mengenai perkembangan desain. Dimulai dari masa prasejarah pada tahun 4000 sebelum Masehi. Seni pada zaman prasejarah dimulai dari lukisan gua di dinding yang merupakan tempat tinggal manusia zaman prasejarah. Salah satu tujuan lukisan pada zaman itu diperkirakan untuk berkomunikasi, memberi instruksi atau arah kepada yang lain untuk memburu. Masa peradaban awal pada tahun 4000 sampai 750 sebelum Masehi. Peradaban awal dunia ini terletak pada Mesopotamia dan Mesir. Pada zaman ini, karya seni yang telah ada antara lain adalah ornamen, segel silinder, cap stempel, ukiran, patung, relief, mosaik dinding, dan kerajinan. Karya seni tersebut diterapkan pada gelas, prasasti, alat musik, dan bangunan. Masa klasik pada tahun 750 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Masuk zaman klasik, terdapat dua era yang sangat berkembang, peradaban dan kebudayaannya, yaitu Yunani dan Romawi. Hasil kebudayaan Yunani mencerminkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang natural. Seni yang berkembang saat itu antara lain yaitu ornamental dan ukiran. Kebudayaan Romawi merupakan tonggak kebudayaan Eropa modern. Dalam bidang seni, bangsa Romawi banyak mengadaptasi karya Yunani. Karya-karya seni yang dihasilkan pada masa ini antara lain seni lukis, ornamen furnitur, tiang atau kolam, seni patung, serta arsitektur publik yang dimanfaatkan secara praktis. Masa medieval pada tahun 500 sampai 1400. Masa awal medieval berawal dari periode Nasrani awal, kemudian Bizantium, gaya Romanse, dan pada akhirnya gaya gotik. Karya-karya besar pada zaman medieval berupa bangunan suci, sakral seperti gereja dan mausoleum. Pada periode Nasrani awal, kebutuhan sebuah tempat beribadah sangat diperlukan. Basilika merupakan awal dari tempat ibadah tersebut. Karya seni lainnya yaitu mausoleum dan elemen hias yang diterapkan pada bangunan-bangunan tersebut seperti mosaik, lantai, dan dinding. Pada era Bizantium, Kekaisaran Romawi dipindah ke Konstantinopel. Elemen hias yang populer masih berupa mosaik dan lukisan dinding. Arsitektur gereja pada zaman Romansek memiliki ciri khas seperti denah berbentuk salib Latin, didominasi bentuk lengkung setengah lingkaran, serta dekorasi pada jendela, pintu, dan lengkungan di atas pintu.
Masa Renaissance pada tahun 1400 sampai 1600. Masa Renaissance sering disebut sebagai masa pencerahan setelah masa-masa sebelumnya yang sering disebut dengan masa-masa kegelapan. Pada bidang seni, terdapat penemuan teknik perspektif yang dikembangkan hingga menyerupai bentuk asli. Karya seni pada masa ini berupa arsitektur, furnitur, seni patung, seni lukis, dan seni grafis. Pada masa Renaissance, seniman memiliki pengaruh besar sehingga kesenian masa ini mencapai puncaknya. Pada masa akhir Renaissance, seni grafis berkembang seiring ditemukannya mesin cetak. Masa modern awal pada tahun 1600 sampai 1800. Seni barok merupakan kelanjutan dari seni Renaissance. Karya barok terwujud pada patung, lukisan, dan lebih populer pada furnitur, elemen interior, dan arsitektur. Rokoko yang merupakan kelanjutan dari barok masih memiliki karakteristik barok. Perbedaannya dengan barok terletak pada tema karya yang ringan, indah, damai, fantasi, keanggunan, teknik pendekatan naturalistik, dan penggambaran suasana yang feminim dan lembut. Neoklasik merupakan reaksi pertentangan artistik terhadap gaya Rokoko yang dinilai gaya hidup yang berlebihan para bangsawan. Neoklasik merupakan gaya yang cenderung membangkitkan kembali gaya-gaya klasik yang bertema patriotisme dan visualisasi, formal dan tegas, garis-garis bersih, serta mengesankan stabilitas dan kewibawaan. Unsur-unsur klasik yang kembali digunakan yaitu tiang atau kolom, kubah, pendimen, dan detail kronis. Dan yang terakhir, dari zaman ini adalah gaya Empire. Gaya ini lebih banyak diterapkan pada interior dan furniture. Masa revolusi industri pada tahun 1800 sampai 1900. Pada era ini, terjadi fenomena besar yang mempengaruhi beberapa bidang kesenian, khususnya furnitur dan interior, yaitu revolusi industri. Perkembangan seni ditemukan dalam produk, furnitur, interior, dan arsitektur. Terdapat gaya Victorian, art, dan craft pada art Nouveau. Pada zaman revolusi industri, status seni terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu seni tinggi, seni menengah, dan seni rendah. Semasa pemerintahan Ratu Victoria di Inggris, seni lukis dan desain grafis bersifat komersil, sehingga image yang diciptakan menggambarkan kehidupan yang ideal dan indah. Masa modern pada tahun 1900 sampai 1940. Pada masa modern ini, kesenian dan desain yang telah berkembang ke berbagai negara memunculkan berbagai gaya seni dan desain di waktu yang bersamaan. Dalam perkembangan seni rupa, muncul Fauvisme, Ekspresionisme, Kubisme, Futurisme, seni fanatis, Dadaisme, Surrealisme, Art Deco, Konstruktivisme, De Stijl, Wiener Werkstatt, Bauhaus, dan internasional. Karakteristik seni rupa pada era ini umumnya abstrak, warna-warna lebih cerah, dinamis, bentuk historis, emosional, dan absurd. Pada desain furnitur, produk, interior, dan arsitektur, karakteristik awal masih mengikuti bentuk natural, dinamis, dan memiliki pola tertentu. Hingga akhirnya bentuk menjadi lebih simpel, geometris, sederhana, dan tidak memiliki pola tertentu.
Masa modern akhir pada tahun 1940 hingga kini. Di era modern akhir, seni rupa memiliki gaya abstrak, ekspresionisme, pop art, optical painting, art atau illusion optik, dan fotorealisme. Sedangkan desain produk, furniture, interior, dan arsitektur memiliki gaya modern mid-century, Skandinavian, pop art, modern Italia, dan postmodern.